Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Salam semesta. Apa kabar semua sahabat-sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dan juga tentu saja semua hal-hal yang terbaik selalu terjadi dalam kehidupan kalian semua, ya. Terutama bagi yang menonton video ini serta yang selama ini mendukung selalu channel dari Master Ong. Hari ini kita kembali lagi pada lanjutan video sebelumnya, yaitu ramalan show, ya, untuk tahun 2021, ya. Kali ini show-nya apa? Show-nya adalah show ayam, ya. Bagaimana situasi di tahun 2021, baik itu tentang keuangan, kesehatan maupun jodoh, ya. Jadi kita akan lihat satu persatu. Tapi sebelum Master Ong lanjutkan, hentikan sejenak untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi. Itu sangat penting. Kenapa? Karena Mas Ong nggak punya jadwal yang tetap di dalam mengupload video, ya. Jadi bisa kapan saja. Ya, kalau sudah selesai maka akan diupload. Untuk itu makanya penting menyalakan tombol notifikasi. Karena kalau tidak, nanti tidak ada pemberitahuan dari channel ini kepada sahabat Master Ong semuanya bahwa video yang sudah ditunggu-tunggu itu sudah di-upload gitu, ya. Nanti ketinggalan berita atau tahu sudah lewat. Pertama kita akan melihat bagaimana situasi keuangan dari sahabat Master Ong yang bersio ayam di tahun 2021, baik yang sedang bekerja di sebuah perusahaan atau sama orang lain, baik yang sedang berwirausaha maupun yang belum mempunyai pekerjaan, ya. Kita akan melihat semua situasinya bagaimana. Ya, ini kita akan ambil 6 kartu dari deck ini, dan Mas Ong ingatkan ya, ini sifatnya adalah umum, ya. Jadi bisa saja ada sahabat Mas Ong yang cocok dengan bacaan ini, bisa juga tidak, ya. Karena itu kalau misalnya ingin lebih tepat, lebih sesuai dengan keadaan daripada sahabat Master Ong, tentu saja butuh konsultasi pribadi, ya. Bisa hubungi Master Ong di Instagram, nanti kita bisa jadwalkan. Dan sekarang ini konsultasinya hanya bersifat jarak jauh, ya, itu melalui video call, sehingga bisa langsung bertanya gitu, ya, bisa langsung kita mengetahui secara jelas gitu, ya. Nah, ini sudah ada 6 kartu yang akan menggambarkan situasi keuangan dari sahabat Master Ong yang bersio ayam di tahun 2021, ya. Bagaimana keadaannya? Wah, ini kartunya sebagian ada yang bagus, sebagian ada yang kurang bagus, ya. Tapi jangan khawatir, ya, segala sesuatu itu bisa berubah, segala sesuatu itu tidak ada yang pasti, ya. Jadi tergantung kitanya. Yang buruk bisa berubah jadi baik, yang baik pun bisa berubah jadi buruk kalau kita tidak waspada. Oke? Kita akan lihat dulu, ya, sahabat Master Ong yang berwirausaha dan bekerja sama orang. Di sini ada kartu juga menunjukkan ada satu pilihan, ya, satu pilihan. Tapi pilihan di sini sebenarnya cukup bagus, ya. Dan tetapi ada satu situasi di mana ada sedikit gelombang, ya, ada sedikit gelombang, ya, ada sedikit gejolak gitu, tetapi tidak menjadi masalah karena itu masih adalah bagian dari dinamika. Nah, apa yang menjadi pilihan di sini? Kalau melihat dari kartu ini, Mas Ong melihat bahwa kalau sahabat Mas Ong yang sekarang bekerja sama orang lain, itu sepertinya ada mendapatkan semacam tawaran-tawaran pekerjaan baru, ya. Jadi mungkin ada teman atau ada sahabat lainnya atau siapapun yang menawarkan sebuah peluang kepada kamu, mungkin kamu bisa nggak bantu saya di usaha ini, nggak usah kerja lagi sama orang lain gitu, ya. Jadi ada satu tawaran-tawaran pekerjaan yang baru, ya. Bisa juga mungkin ada perusahaan lain yang melihat bahwa kayaknya kamu tuh bagus deh kerjaannya, sepertinya lebih cocok kalau di perusahaan saya. Jadi ada penawaran kepada kamunya, ya, ditawarkan bekerja sama perusahaan lain, atau ada sahabat atau kolega kamu atau keluarga kamu yang menawarkan untuk kamu itu memulai sebuah usaha sendiri tanpa bekerja sama orang lain lagi. Jadi ada pilihan di tahun 2021 bagi sahabat Master Ong yang bersio ayam,
ada pilihan tawaran pekerjaan baru ya, dan juga satu peluang baru ya yang akan datang ke dalam satu kehidupan kamu. Demikian juga bagi yang mempunyai suatu usaha ya. Jadi yang punya usaha pun juga mungkin sekarang misalnya usahanya di bidang garment atau punya toko baju atau punya pabrik apa gitu ya. Tahu-tahu misalnya ada orang yang menawarkan kerjasama baru ya. Kamu kerjasama dong sama saya, kita akan buka satu usaha baru nih gitu ya. Jadi ada satu tawaran-tawaran peluang baru bagi yang berwirausaha maupun yang yang bekerja sama orang lain ya. Tentu saja ini ada menjadi satu kabar baik ya. Meskipun pada awalnya ada satu gejolak atau satu kayaknya seperti kebingungan ya, atau satu semacam perasaan-perasaan kayaknya kamu merasa apa ini bagus atau tidak gitu ya, apakah ini bisa berhasil atau tidak. Jadi ada satu keraguan-raguan dalam diri kamu. Namun pada akhirnya kamu akan mengambil sebuah keputusan untuk menerima apakah saya melakukan pekerjaan baru itu, peluang baru itu atau tidak gitu ya. Memang di sini juga dikatakan bahwa dalam kartu ini juga dikatakan bahwa usaha ini memerlukan sebuah rintisan ya. Jadi artinya kamu harus memulainya dari awal sekali, dari pondasi ya. Jadi mungkin ini bukan sesuatu yang instan buat kamu ya, bukan sesuatu yang saya langsung kerja langsung udah semuanya udah beres, enggak. Kamu harus memulai dari nol ya, artinya harus berjuang dari bawah, harus kuat ya menghadapi semua tantangan, masalah, memperbaiki semua masalah, memperbaiki semua keadaan yang ada. Jadi harus punya satu semangat yang kuat ya untuk bisa melaksanakan pekerjaan baru atau peluang baru tersebut ya. Dan peluang baru atau pekerjaan baru ini memang sangat bagus ya, karena kalau kamu sudah mengambil sebuah keputusan bahwa kamu ingin memulai karir baru atau memulai satu usaha baru yang telah ada peluangnya yang kamu terima, dan kemudian kamu berkeyakinan dan punya satu kekuatan mental serta sikap yang saya mau laksanakan, saya mau jalankan, maka itu akan memberikan satu hasil yang bagus pada kemudian harinya ya. Pada kemudian harinya apa yang kamu harapkan ya semuanya akan tercapai ya, usahanya akan berkembang dengan bagus. Kemudian karir, kalau kamu diterima di perusahaan yang baru, kamu akan mempunyai satu karir yang bagus ya. Tentu saja ketiga kartu ini menunjukkan bahwa ada satu keadaan yang bagus dari segi keuangan, peluang yang bagus bagi sahabat Master Ong yang bekerja sama orang lain maupun berwirausaha ya. Demikian juga sebenarnya bagi yang belum mempunyai satu pekerjaan ya, belum mempunyai satu pekerjaan juga masih butuh satu usaha dari kamunya. Jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan ya. Kamu harus terus berusaha, terus melakukan satu upaya mengupgrade diri kamu ya, berusaha untuk punya satu skill yang lebih baik lagi dan sebagainya ya. Jadi kamu butuh satu semangat yang lebih besar tahun depan ya, untuk kamu bisa mendapatkan satu pekerjaan. Artinya mungkin di tahun ini kamu sudah kayaknya saya kayaknya susah deh dapat pekerjaan ini dan sebagainya. Kamu sudah kayak sepertinya kehilangan semangat gitu ya. Nah, di tahun depan kamu harus lebih bersemangat lagi, karena ada peluang untuk kamu mendapatkan pekerjaan tersebut yang kamu harapkan ya, yang kamu impikan, atau kamu memang sudah mempunyai satu rencana untuk memulai sebuah usaha yang selama ini banyak sekali kendala, baik modal, baik skill, baik pengalaman, baik orang-orang yang bisa bantu kamu. Tapi semuanya bisa kamu atasi kalau kamu punya semangat itu ya. Harus punya satu mental yang kuat, satu semangat supaya kamunya bisa melangkah ke depannya ya. Itu yang Mas Ong lihat ya. Selanjutnya di sini ada dua kartu yang kurang gitu kurang gitu bagus sebenarnya ya. Tapi Mas Ong selalu tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak bagus, itu berarti semuanya sangat jelek, enggak ya. Tergantung kita melihatnya, bagaimana kita menanggapi sebuah hal yang buruk gitu ya. Di sini memang ada satu masalah di keuangan kamu, yang sebenarnya masalah ini sudah lama gitu ya, menggerogoti perusahaan yang kamu sekarang sedang kelola atau di tempat kamu sekarang bekerja ya. Jadi problemnya sudah lama, sudah bertahun-tahun sebenarnya. Problemnya adalah semacam manajemen yang kurang baik,
ya semacam akuntabilitas yang kurang baik, ya, sehingga ada pemborosan keuangan di perusahaan, ya, dan itu akhirnya juga memang memberikan satu dampak yang kurang baik kepada kinerja perusahaan. Dan itu juga sebenarnya menjadi satu alasan ketika kamu menerima satu tawaran untuk pindah ke perusahaan lain, kamu menjadi satu semangat, oh ya, mungkin saya sudah waktunya untuk pindah, karena di perusahaan yang sekarang saya bekerja, itu sudah banyak sekali persoalan-persoalan yang selama ini menggerogoti perusahaan itu. Misalnya ada ketidakakuran daripada komisaris, direktur ataupun karyawan di sana, terutama juga masalah keuangan, ya, masalah keuangan yang selalu kayaknya tidak mencari sebuah solusi tetapi menambal, ya, artinya ada masalah ditambal, ya, kemudian ya, orang bilang tuh gali lubang tutup lubang gitu, ya, sehingga masalahnya tidak menjadi mengecil tapi lama-lama semakin banyak masalah-masalah dalam perusahaan itu, ya. Seperti misalnya masalah manajemennya yang kurang bagus, komunikasi yang kurang bagus, dan juga berdampak pada salary, ya, berdampak pada kinerja perusahaan, produk-produk perusahaan dan sebagainya. Itu semua memberikan satu kejenuhan kepada diri kamu, ya. Dan itu membuat kamu kayaknya, aduh, saya kerja di perusahaan ini kayaknya sudah tidak nyaman, kayaknya sudah kok kayaknya saya begini-begini aja, ya. Kayaknya pengen mencari. Nah, di tahun depan tuh ada peluang yang ditawarkan, ya. Jangan khawatir, nanti ada peluang yang ditawarkan kepada kamu untuk bekerja di perusahaan lain atau memulai sebuah usaha baru. Demikian juga bagi yang berwirausaha, ya, sebenarnya ada sebuah masalah yang terus mengganggu pikiran kamu sebenarnya, ya. Kayaknya kamu ada satu hal yang kurang cocok mungkin, ya, sama partner kamu, sama kinerja anak buah kamu, ya. Kayaknya ada satu hal yang kayak kurang deh selama ini yang membuat kayaknya perusahaan ini belum maksimal. Perusahaan ini kayaknya selalu mengalami satu masalah, kekalahan dalam tender, kekalahan di dalam meraih konsumen, ya, dan sebagainya. Kayak ada sesuatu yang kurang, sesuatu strategi, satu pemasaran atau sesuatu yang kurang dari kinerja dari perusahaan, baik di kalangan partner kamu maupun juga dari karyawan-karyawan kamu. Kayaknya skill mereka kurang gitu, ya. Jadi ada memang problem yang sudah lama. Makanya ketika ada satu kesempatan untuk mengembangkan sebuah usaha baru atau sesuatu yang lebih fresh, yang itu membuat kamu kayaknya semangat lagi. Oke, saya coba deh, saya mau lebih baik lagi. Soalnya perusahaan saya yang lama ini kayaknya banyak sekali masalahnya dan belum bisa diselesaikan dengan baik gitu, ya. Nah, semua pada akhirnya kembali lagi bahwa kamu itu harus benar-benar bisa fokus tahun depan. Sahabat Mas Ong yang bersio ayam, di dalam masalah keuangan, masalah usaha, tahun depan itu harus sangat fokus, ya. Karena memang karakternya kamu itu gampang goyah, gampang terganggu oleh suasana, ya, pendapat orang lain, hal-hal negatif dari orang lain, ya. Jadi kamu itu orang yang gampang goyah, gampang ragu gitu, sehingga kadang-kadang kamu itu jadi tidak tegas dalam mengambil sebuah keputusan, yang akibatnya keuangan kamu pun tersendat-sendat gitu, ya, selama ini, dan selalu naik turun dan sebagainya. Oleh karena itu pada tahun 2021, sahabat Mas Ong yang bersio ayam itu harus lebih bisa fokus, ya, fokus dalam pekerjaannya, fokus dalam usahanya, ya. Jangan terlalu peduli dengan kata-kata orang lain, ya. Harus lebih teguh pendiriannya, jangan ragu-ragu terhadap segala keputusan yang kamu lakukan, ya. Selama kamu sudah mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik, maka kamu harus melaksanakannya dengan tegas dan jangan ragu-ragu, ya. Itu, ya, yang Mas Ong lihat di kartu-kartu ini untuk keadaan keuangan bagi sahabat Mas Ong yang bersio ayam, ya. Baik atau buruk, ya, itu penilaian kalian semua, ya. Mas Ong hanya membacakan apa adanya. Dan Mas Ong ingatkan, ini sifatnya adalah umum, ya. Mungkin sahabat Mas Ong ada yang cocok, mungkin juga tidak, ya. Oleh karena itu kalau ingin konsultasi lebih pribadi, lebih dalam, ya, silakan hubungi Mas Ong di Instagram. Oh ya, sebelum kita lanjut ke yang lainnya atau masalah kesehatan, Mas Ong ingin nambahkan, ya, bulan apa yang terbaik di tahun 2021 perihal keuangan, peristiwa yang terbaik
Kalau kamu ingin mempunyai satu pekerjaan, ya, ingin meramal satu pekerjaan, kapan bulan yang terbaik, ya? Bulan yang terbaik adalah bulan 2, ya. Kemudian adalah bulan 10, ya, dan juga bulan 12, ya, udah mau akhir tahun, ya. Jadi bulan yang terbaik adalah bulan 2, bulan 10, dan bulan 12. Itu adalah 3 bulan yang utama buat sahabat Master Ong yang bersio ayam, yang mempunyai aura keuangan yang terkuat. Jadi kalau kamu ingin meramal pekerjaan, lakukan pada bulan itu. Kalau kamu ingin buka usaha baru, lakukan pada bulan itu. Kalau kamu ingin pindah kerja baru, maka lakukan pada bulan itu. Nah, itu akan menghasilkan satu kekuatan aura keuangan yang bagus untuk kamu di tahun 2021. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana situasi kesehatan dari sahabat Master Ong yang bersio ayam di tahun 2021, ya. Mas Ong akan ambil 6 kartu dari sini. Sekali lagi Mas Ong ingatkan, ini sifatnya hanyalah umum, ya. Jadi ada sahabat Mas Ong yang cocok, ada juga yang tidak, gitu, ya. Kalau ingin sesuai, benar-benar sesuai dengan keadaan dari sahabat Mas Ong, maka butuh satu konsultasi pribadi. Oke, sekarang kita akan lihat, ya, masalah kesehatan. Bagaimana nih masalah kesehatan dari sahabat Mas Ong yang bersio ayam tahun 2021, bagaimana keadaannya, ya? Di sini terlihat ada satu situasi kesehatan yang mungkin kita bisa bilang satu macam kemalangan kali, ya, kemalangan, ya. Jadi perlu hati-hati sahabat Mas Ong yang bersio ayam. Ada satu keadaan di mana ada satu kemalangan yang terjadi, ya. Mungkin ini seperti kecelakaan, ya, kecelakaan atau jatuh sakit yang mendadak, ya, sakit mendadak. Jadi tadinya sehat-sehat saja, tiba-tiba sakit, terutama yang berkaitan dengan jantung, ya, berkaitan dengan jantung. Hati-hati sahabat Master Ong yang bersio ayam tahun 2021 ada masalah serius dengan jantung, ya. Jadi ada satu kejadian mungkin yang bisa terjadi di mana mendadak jatuh sakit, ya, atau ada satu kejadian di mana adanya satu kemalangan yang terjadi, ya, kecelakaan, ya, atau jatuh atau cedera, ya. Pokoknya ada satu keadaan di mana terjadinya satu peristiwa yang tidak mengenakan di tahun 2021, terutama pada bulan Januari dan bulan Juli itu harus hati-hati, ya. Ada satu kemalangan yang terjadi, ada satu keadaan sakit mendadak yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan organ jantung, ya. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Oke, kemudian di sini juga ada satu masalah-masalah, ya, masalah kesehatan juga, masih masalah kesehatan, ya. Ini kan secara umum, ya. Jadi sahabat Mas Ong bisa masih sendiri, berkeluarga, atau sudah berpasangan, ya. Ada satu masalah-masalah yang mungkin menjadi lebih buruk, ya, keadaannya, di mana tadinya kamu berpikir bahwa sakit yang kamu alami itu biasa-biasa saja, gitu, ya. Mungkin di tahun sebelumnya kamu mengalami satu penyakit, gitu, ya. Misalnya mungkin banyak lah, pokoknya intinya penyakit yang kamu anggap tidak terlalu serius, gitu, ya, kan biasa-biasa saja, gitu. Nah, di tahun 2021 terutama itu tadi Mas Ong sudah sebutkan di bulan Januari dan Juli itu ada satu keadaan yang menjadi lebih serius, gitu, ya, menjadi lebih serius, ya. Tidak hanya soal penyakit jantung aja, pokoknya intinya penyakit yang selama ini kamu anggap tuh biasa-biasa saja, gitu, bisa menjadi satu hal yang lebih serius, gitu, ya. Oleh karena itu sangat Master Ong sarankan benar-benar harus diperhatikan, ya, keseimbangan, ya, keseimbangan, keharmonisan daripada makanan, ya, pikiran, kemudian badan, mental dan sebagainya itu butuh satu keseimbangan, ya. Jadi harus dijaga betul agar tidak terjadi, ya. Tentu saja Mas Ong tidak mengharapkan ini terjadi, tetapi ini yang Mas Ong bacakan ada satu aura yang kurang baik dari segi kesehatan buat sahabat Mas Ong yang bersio ayam. Tolong diperhatikan dengan baik, ya. Tolong diperhatikan dengan baik, ya, sehingga hal ini bisa tidak terjadi, ya. Mudah-mudahan yang Mas Ong doakan semoga tidak terjadi tentunya, ya. Kalau dari segi di sini kelihatannya memang auranya lebih kepada pribadi, ya. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan keluarga, mungkin sendiri, gitu, misalnya, ya, diri sendiri, ya, yang mengalami satu hal tersebut, ya. Demikian, ya, tentang
kesehatan ya. Ya mungkin ramalan ini bisa ada yang cocok, bisa ada yang tidak ya. Dan mudah-mudahan tidak cocok ya. Kalau kan sesuatu yang buruk ya. Kalau sesuatu yang buruk ya Mas Saul selalu bilang semoga tidak cocok gitu ya. Dan bisa terhindarkan dari masalah yang tadi Mas Ong sebutkan. Oke. Kita akan lanjutkan ya dengan pembacaan atau ramalan mengenai jodoh ya. Bagaimana jodoh sio ayam di tahun 2021. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana jodoh ya. Kalau buat sahabat Mas Ong yang bersio ayam yang belum punya pasangan nih ya, sudah lama mungkin sudah putus pacaran dan belum punya lagi ya. Ini gimana nih kabarnya ya? Saya masih punya jodoh nggak tahun 2021 nanti ya? Kita akan lihat atau yang sudah pacaran nih, kapan lanjutin ke pernikahan ya? Dan juga buat yang sudah punya istri, sudah punya suami ya, mungkin sudah lama ingin punya anak gitu ya. Apakah tahun 2021 ada? Ya, kita akan lihat ya. Mas Ong ambil 6 kartu di sini. Kita akan lihat ya bagaimana situasinya. Mudah-mudahan semuanya bagus-bagus ya. Oke, Mas Ong sudah dapat nih 6 kartu. Mas Ong ingatkan ya, sifat pembacaan ini adalah umum atau general gitu ya. Jadi ada sahabat Mas Ong yang bersio ayam, ada yang cocok, ada yang tidak. Kalau ingin lebih tepat memang harus konsultasi pribadi, itu pasti lebih tepat ya. Nah, kembali ke sini mengenai mungkin yang masih sendiri dulu ya, yang jomblo. Ada satu harapan besar ya. Satu harapan besar ya, di mana matahari mulai bersinar ya. Kamu tidak ada lagi dalam kegelapan ya. Kelihatannya di tahun 2021 bagi sahabat Mas Ong yang bersio ayam ada jodoh yang hadir ya. Jodoh hadir untuk menjadi pasangan kamu ya. Impian-impian kamu, segala hal yang kamu inginkan selama ini, yang kamu impikan ya. Saya inginnya saya punya pacar yang seperti ini, pasangan yang seperti ini, itu bisa terwujud di tahun 2021 ya. Dan memang Mas Ong harapkan juga jangan terlalu berpatokan ya pada kriteria yang kamu bikin ya. Jadi kamu itu jangan terlalu istilahnya itu apa ya, kaku gitu ya, kaku. Oh saya maunya yang seperti ini gitu ya. Jadi ya akhirnya kamu tuh menolak kalau semua yang tidak masuk dan kriteria kamu gitu ya. Padahal kamu sendiri belum tentu masuk kriteria orang lain ya. Nah karena itu jangan terlalu kaku ya. Jangan terlalu kaku pada diri kamu sendiri ya. Apa yang kamu pikirkan yang baik belum tentu itu yang terbaik buat diri kamu ya. Karena jodoh yang datang, setiap manusia itu pasti punya jodoh yang hadir untuk diri dia masing-masing ya. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan kriteria kamu, tetapi itu adalah jodohnya kamu ya. Nah, di tahun 2021 bagi yang masih sendiri itu akan bertemu dengan jodohnya. Terutama di bulan berapa? Yaitu bulan 10 ya. Di bulan 10 tahun 2021 ada kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan jodohnya kamu ya. Semoga bisa cocok ya. Karena bertemu dengan jodoh kan ada yang cocok, ada yang tidak ya. Jodoh ya ketemu ya. Kamu suka sama seseorang, dia suka sama kamu, itu ketemu. Tapi apakah bisa cocok? Ya itu kembali kepada kalian berdua ya, oke? Kemudian bagaimana dengan yang pasangan ya, yang sudah pacaran? Yang sudah pacaran di sini ada satu masalah yang agak serius nih, ya, yang sudah pacaran ya. Ada bayang ya, ada bayang-bayang yang menghantui atau istilahnya itu perlu satu kepercayaan yang kuat di antara kalian berdua ya. Jadi sahabat Mas Ong yang sudah pacaran, yang bersio ayam ya, saling percaya satu sama lain ya, jangan saling curiga ya. Kalau terlalu banyak kecurigaan akhirnya menjadi satu permasalahan dalam hubungan kalian ya. Mas Ong melihat ada satu keretakan ya, keretakan dalam hubungan kalian karena ketidakpercayaan ya. Ketidakpercayaan ini terjadi karena memang kalian itu berdua ya mempunyai masa lalu masing-masing ya. Jadi kamu punya masa lalu ya, dia juga punya masa lalu ya. Kamu pernah pacaran, dia mungkin juga pernah pacaran ya. Dan kemudian kalian menjadi pasangan ya. Nah harusnya kan saling melupakan masa lalu ya. Harusnya saling bisa menerima apa adanya ya. Nah namun ternyata di dalam hubungan kalian yang selama ini
masa lalu itu masih menjadi satu satu ikatan, ya. Jadi kadang-kadang kamu itu selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Wah, dulu pacar saya itu seperti ini. Dulu kayaknya dia seperti ini. Terus kamu membanding-bandingkan dengan pacarnya kamu sekarang, ya. Demikian juga dia gitu. Nah, itu akan menyebabkan satu keretakan dalam hubungan kalian. Serta juga jangan mudah menghakimi, ya. Jangan mudah menghakimi pasangan kamu, ya. Bahwa dia yang salah, dia yang harus lebih begini, dia yang harus begini, ya. Kalian berdua harus saling introspeksi diri, ya. Kalian berdua yang harus saling menjaga, saling peduli, saling percaya, ya. Jadi jangan menghakimi salah satunya. Itu akan menyebabkan keretakan dalam hubungan kalian. Terutama masalah ini akan lebih menguat atau lebih menjadi masalah itu sekitar bulan 5 tahun depan, ya, 2021, ya. Jadi hati-hati, ya. Coba rem diri kalian, ya, jangan sampai hubungan kalian selama ini sudah dibina bisa mengalami satu keretakan, ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan yang sudah berkeluarga? Yang sudah berkeluarga, Mas Ong melihat di sini bagi yang bersio ayam tahun 2021 kalau belum punya anak akan mendapatkan anak, ya, akan mendapatkan ya, yang selama ini kalian harapkan, ya. Mungkin sudah berusaha, mungkin juga sudah, ya, sudah lama merindukan bisa punya anak gitu, ya. Dan tahun depan kalian akan memperoleh itu, dan ini adalah satu karunia yang bagus, ya. Dan juga memang secara keseluruhan bagi yang sudah berkeluarga, ya, tidak ada satu permasalahan di dalam keluarga, ya. Secara asmara itu baik-baik saja, bahkan kelihatannya ada satu kerukunan, ya. Berbeda tadi dengan yang masih pacaran, ya, ada satu masalah gitu, ya. Ada kerukunan yang terjadi. Nah, apakah bulan berapa yang menjadi tanda-tanda kalian itu akan mendapatkan satu informasi positif, ya, bahwa pasangan kamu itu akan punya anak, ya. Kalau Mas Ong lihat di sini kelihatannya di bulan 6 tahun depan 2021, ya, ada satu kabar gembira tentang hal tersebut, ya. Oke, mungkin itu, ya, gambaran secara umum tentang jodoh dari sahabat Mas Ong yang bersio ayam, ya. Dan juga tadi Mas Ong sudah mengungkapkan tentang masalah keuangan, kesehatan, dan jodoh, ya. Semoga video ini bisa menjadi satu satu dorongan semangat, satu introspeksi, ya, satu peringatan, ya. Silakan diambil hal baiknya, dibuang hal buruknya, ya. Ini semata-mata hanyalah ramalan saja atau prediksi, ya. Segala sesuatu itu tentu saja tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa dan upaya kita semuanya, ya. Oleh karena itu jangan pernah putus asa, tetap semangat dan lakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kalian semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya yang akan membahas ramalan tentang sio selanjutnya, yaitu sio anjing, ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan dari channel ini ketika Mas Ong mengupload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam semesta.